Halo guys, balik lagi nih di channel Yanti Stories. Nah, di malam Jumat ini aku akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Rumah Hantu. Dimana ini adalah sebuah pengalaman horor yang dialami oleh Derry yang bekerja di wahana rumah hantu di pasar malam itu guys. Banyak hal-hal mengerikan yang dia alami saat bekerja di rumah hantu itu. Nah, seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Nah, ini adalah sebuah cerita horor dari salah satu teman kita, sebut saja namanya Derry. Derry ini adalah salah satu mahasiswa tingkat akhir yang lagi nyari dana tambahan nih guys untuk menyelesaikan kuliahnya. Nah, akhirnya tuh si Derry ini kerja di salah satu wahana rumah hantu yang ada di pasar malam. Dia di rumah hantu itu berperan sebagai seorang pocong guys. Nah, si Derry ini adalah salah satu hantu di wahana itu yang cukup menyeramkan bagi setiap pengunjungnya. Dia pun mempunyai teman bernama Ari yang juga berperan sebagai kuntilanak di wahana itu. Nah, di suatu malam guys, saat si Derry ini siap-siap untuk bekerja di dalam wahana itu guys, tercium bau kemenyan yang sangat menyengat. Awalnya Derry menyangka kalau bau kemenyan itu adalah bagian dari properti dalam rumah hantu ini. Nah, si Derry tanyain nih ke temannya si Ari, "Kamu nyium bau kemenyan gak?" Nah, si Ari ini bilang nih guys kalau dia sama sekali tidak menyium bau kemenyan yang seperti apa dikatakan Derry. Dahlah kan, si Derry pun bergidik ngeri nih guys. Nah, tidak lama dari itu, tiba-tiba si Derry mendengar sebuah lonceng seperti lonceng kematian atau lonceng yang dipakai untuk memanggil arwah-arwah yang biasanya dipakai dukun gitu loh guys. Nah, di situ Derry tanya lagi nih ke Ari. Dia tanya, "Apakah kamu dengar suara lonceng, Ri?" Ari pun bilang nih kalau dia sama sekali tidak mendengar juga nih suara lonceng yang dibilang sama si Derry. Nah, bingunglah tuh si Derry ya kan guys. Akhirnya Derry pamit nih ke kamar ganti dan dia meminta izin nih. Kayaknya malam ini dia kurang konsen atau mungkin dia lagi kurang sehat lah. Nah, sesampainya di kamar ganti itu guys, si Derry ini kan ngadap kaca gitu ya. Dia perlahan melepas kain kafan yang membungkus tubuhnya. Dan tiba-tiba guys, di pantulan cermin tempat Derry bercermin itu guys, ada sosok pocong yang berdiri, yang wajahnya tuh mirip tuh dengan Derry, tetapi kakinya melayang beberapa senti. Kaget bukan main dah tuh si Derry saat itu guys. Dia balik ke belakang nih menengok, tapi bayangan pocong itu nggak ada tuh. Pas dia balik lagi lihat cermin, masih ada guys. Bahkan pocong itu semakin hari semakin tinggi nih di belakangnya. Dan saat Derry mendekati cermin itu guys untuk memastikan sosok itu, tiba-tiba sosok itu menghilang. Derry pun buru-buru nih menghapus make up pocongnya dan dia bergegas untuk pulang guys. Lalu keesokan harinya dia masuk lagi nih ke dalam wahana itu bekerja seperti biasanya.
Dia pun mengalami teror guys, yang lebih parah dari yang kemarin. Seperti biasa, Derry mencium bau kemenyan yang membuat kepalanya sangat pusing tuh. Terus dia mendengar lonceng di mana dia melihat ada sosok kuntilanak bermata merah, giginya runcing dan berkuku tajam mendekati dia guys secara perlahan. Dan bukan itu saja, sosok pocong yang dia temui di ruang ganti itu ternyata senantiasa menemani dia. Aduh, tidak kebayang sih guys, jadi si Derry ini gimana takutnya dia di saat itu. Makanya tuh guys, aku tuh kalau masuk ke rumah hantu tuh kadang takut gitu. Kalau hantu-hantu hantu-hantu beneran itu tuh ikut juga tuh di situ tuh tanpa kita sadari. Oke, kita lanjut. Nah, terus saat si Derry melihat kedua sosok itu guys, bener-bener tuh si Derry tuh membeku atau membatu gitu, nggak bisa ngomong guys. Itu dua sosok itu perlahan-lahan mendekati si Derry. Nah, di saat itu tuh ternyata si Derry ingat nih kalau malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Yang konon katanya sih beberapa orang kalau malam Jumat Kliwon ini adalah dimana malam makhluk-makhluk halus tuh pada keluar guys. Derry pun masih kaku tuh guys, didekati oleh kedua sosok menyeramkan itu. Di dalam hatinya dia ingin meminta tolong nih kepada temannya Ari yang berada tidak jauh darinya. Nah, akhirnya si Derry ini pasrahlah tuh guys. Tiba-tiba terdengar suara bunyi azan subuh yang membuat kedua sosok ini tiba-tiba terbakar dan menghilang begitu saja. Derry pun bergegas nih menemui temannya si Ari yang berada di ujung sana. Dengan wajah pucat dan gemeteran nih, Derry pun mengajak si Ari untuk bergegas pulang dan keluar dari rumah hantu itu. Nah, tidak lama kemudian guys, sampailah nih si Derry di kosannya. Di situ tuh si Derry menimang-nimang nih, apakah malam ini dia masih ingin masuk ke rumah hantu itu atau memutuskan untuk tidak bekerja lagi di situ. Singkat cerita, malam pun tiba. Derry pun memutuskan untuk tidak bekerja lagi guys di rumah hantu itu, karena teror yang dialami itu tuh bisa membahayakan jiwanya. Akhirnya Derry pun berpamitan nih kepada pemilik rumah hantu itu yang sedari awal Derry bekerja terlihat sangat misterius. Akhirnya Derry pun memutuskan untuk resign saja guys. Dan sekarang si Derry ini bekerja di salah satu pabrik yang ada di kotanya. Memang sih gaji di tempatnya yang sekarang itu terbilang cukup rendah dari saat dia bekerja di wahana rumah hantu itu guys. Tetapi pikiran dan kejiwaannya si Derry itu tuh benar-benar tenang, dan teror-teror yang saat dia alami di rumah hantu itu perlahan mulai menghilang. Bukan cuma itu guys, mimpi-mimpi buruk tentang pocong dan kuntilanak itu pun Derry alami, sudah tidak pernah hadir nih di mimpinya. Nah, usut punya usut guys, ternyata sosok kuntilanak yang berada di wahana itu adalah sosok wanita yang meninggal secara misterius saat berada di wahana rumah hantu itu. Katanya sih guys ya, wanita itu meninggal dalam keadaan hamil besar. Hebat juga ya guys, berarti bisa dibilang rumah hantu ini udah terbilang cukup lama ya. Nah, dari insiden itulah guys, terjadilah teror-teror arwah gentayangan dari sosok wanita itu. Dan kalau yang sosok pocong itu, Derry kurang tahu
tuh asal usulnya. Yang jelas Derry ini udah gak mau lagi nih guys menginjakkan kakinya di pasar malam, apalagi di rumah hantu seperti itu. Nah, ternyata dari kejadian itu si Derry ini mengalami trauma berat terhadap kegelapan, juga suara lonceng guys. Nah, itulah tadi guys cerita dari Derry nih yang mempunyai pengalaman horor saat dia bekerja di salah satu wahana rumah hantu. Gimana guys? Apakah di antara kalian ada nih pengalaman horor saat kalian mengunjungi wahana rumah hantu ataupun kalian bekerja di situ? Coba kalian share di kolom komentar. Nah, seperti biasa guys, buat kalian nih yang baru bergabung di channel Yanti Stories, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe ke channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel aku. Terima kasih guys, sampai ketemu lagi di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.